Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabrikun. Kami dari kelompok 2 yang bertemakan politik. Saya Muhammad Afrizal. Saya Zakir Wadanil. Saya Muhammad Idris Setiawan. Saya Nisa Fitri Ramadhani. Saya Windia Pisa. Saya Asma Ayunani. Saya Yusuf Priya Bersari. Kali ini kami akan menyajikan video pembelajaran tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kami akan menampilkan video ancaman di bidang politik. Selamat menyaksikan. Ancaman adalah usaha atau tindakan yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Tantangan adalah suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Hambatan adalah suatu tindakan atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan adalah suatu hal atau usaha yang berasal dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman politik. Ancaman politik adalah segala tindakan yang dapat mengancam integrasi nasional suatu bangsa dan tentunya seluruh bangsa, setiap bangsa selalu mengalami dan selalu ada ancaman politik. Ancaman politik dapat berupa dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri bisa kita lihat contohnya sehari-hari seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sudah marak dan tidak butuh penjelasan lagi sepertinya. Lalu selanjutnya ada politik sara. Politik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dampak dari banyaknya agama, banyaknya suku di Indonesia menyebabkan besarnya kemungkinan untuk timbulnya konflik di negara kita. Dan tentunya itu sangat mempengaruhi adanya disintegrasi nasional. Lalu selanjutnya ada makar. Mungkin banyak dari kita yang udah familiar dengan kata ini, tapi ada juga yang mungkin sama sekali tidak mengetahui arti dari makar. Makar atau bisa kita sebut dengan kudeta merupakan pengerahan massa yang bertujuan untuk menumbangkan dan melemahkan kekuasaan pemerintahan. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang saya ambil yaitu adalah kasus GAM. Kasus GAM ini, Gerakan Aceh Merdeka, bertujuan untuk memerdekakan dirinya dan melepaskan diri dari NKRI. Dan tentunya hal-hal tersebut sangat mempengaruhi disintegrasi nasional dan sangat mengancam integrasi bangsa Indonesia. Lalu ada money politik. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri dapat berupa seperti invasi asing. Invasi asing ini adalah masuknya, campurnya bangsa asing dalam politik domestik sehingga dapat mempengaruhi kebijakan bangsa dan melemahkan kedaulatan Indonesia. Lalu ada spionase dan kampanye hitam dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya adalah money politik atau politik uang. Sering sekali kita lihat saat ada pilgub, pemilu atau pemilihan lainnya, ada yang namanya serangan fajar. Serangan fajar atau money politik adalah bentuk pemberian atau suap menyuap agar seseorang tidak melakukan haknya dengan baik. Money politik merupakan perbuatan yang melanggar pidana. Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 280 menegaskan bahwa peserta ataupun tim kampanye dilarang menjanjikan uang ataupun materi lainnya kepada peserta pemilu. Nah, di sini kita bakal mempersembahkan video menarik yang mungkin bisa membantu kita semua untuk memahami money politik tersebut.
Kita lihat. Let's go! Saya ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2024. Di tingkat daerah, provinsi atau pusat Ibu? Mungkin untuk sekarang di tingkat daerah dulu karena saya yakin saya akan bisa mempertahankan posisi tersebut. Baiklah, ini data yang saya sudah siapkan untuk pencalonan Ibu. Ada 3 daerah yang akan Ibu kunjungi, yaitu Kebon Sawit, Kampung Juranduntu, dan Kampung Pisang Ibu. Daerah ini memiliki pendidikan yang rendah dan bisa kita manipulasi Ibu. Dan juga banyak pejabat pemerintah yang tidak melirik daerah ini. Mungkin untuk rute pertama kita Desa Durian Runtuh dulu ya. Baik, akan saya jadwalkan Ibu. Semoga kerjasama kita berjalan dengan sukses. Baik Ibu. Selamat datang Ibu di Balai Desa Kampung Durian Runtuh. Silakan masuk Ibu. Ada apa kok bisa hadir di desa yang tertinggal ini? Kami datang ke sini ingin memberi sedikit bantuan ke desa Bapak. Ini sedikit bantuan dari kami. Terima kasih banyak Bu. Mohon diterima. Terima kasih Bu. Mohon doa dan dukungannya Ibu Alisika dari Partai Beruang, nomor urut 4. Apakah kalian bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Sumpah. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo Bu, saya ingin melaporkan adanya kecurangan di balik pelantikan anggota DPRD atas nama Anis Sekar, Partai Beruang nomor urut 4. Baik, laporan saya terima. Apakah Anda ada penguatan dari pernyataan Anda? Ada Bu, akan saya tunjukkan bukti lengkapnya. Putusan pengadilan menyatakan bahwa saudara Adi Sekar dan Indika Fertiriantasari divonis dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah.